Halo, berjumpa lagi dengan saya, Yunus Arifin. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi matriks pada bagian operasi pada matriks, utamanya di operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Kali ini, kita akan meneruskan di operasi perkalian pada matriks. Langsung saja simak untuk pembahasan operasi perkalian pada matriks. Kita awali dari operasi perkalian antara matriks dengan skalar ya. Perkalian antara matriks dengan skalar. Nah, untuk pembahasannya, jika A adalah suatu matriks dan K suatu bilangan real, maka K dikalikan dengan matriks A adalah matriks yang ordonya sama. Jadi ordonya sama dengan matriks A, sedangkan elemen-elemen hasilnya adalah hasil kali dari setiap elemen matriks A dengan bilangan K itu sendiri. Nah, misalkan kita punya matriks A seperti ini. Jadi matriks A adalah matriks yang elemennya A, B, C, dan D. Artinya, K dikali matriks A adalah matriks yang ordonya sama dengan matriks yang semula. Ini ordo 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Maka K dikali A juga berordo sama, 2 kali 2, atau 2 baris dan 2 kolom ya, 2 baris, 2 kolom. Sedangkan untuk elemen-elemennya adalah perkalian ya dari yang elemen semula ini dikalikan semuanya dengan K. Nah, contohnya sederhananya seperti ini. Kita ada matriks A dengan elemen 4, negatif 6, 2, dan 1. Maka, 2 kalinya matriks A adalah matriks dengan elemen-elemennya yang semula ini semuanya dikalikan dengan 2. 4 kali 2, 8. Kemudian negatif 6 kali 2, negatif 12. 2 kali 2-nya 4. 1 kali 2-nya 2 ya. Jadi semua elemen matriks yang semula ini kalikan semuanya dengan 2. Kemudian kalau setengah dikalikan dengan A. Artinya semua elemen yang semula berarti dikalikan dengan setengah ya. 4 kali setengah 2. Negatif 6 dikali setengah adalah negatif 3. 2 dikali setengah adalah 1. 1 kali setengah adalah setengah. Nah, itu untuk definisi dari operasi perkalian matriks dengan skalar ya. Mari kita lanjutkan untuk contoh penerapannya ya dalam menyelesaikan soal-soal. Diketahui ada 3 matriks ya. Matriks A, matriks B, dan matriks C. Akan kita tentukan hasil dari A dikurang B ditambah dengan 2 kali matriks C. Nah, jadi masih ada kaitannya dengan operasi lain, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Langsung saja kita akan selesaikan. Akan ditentukan hasil dari A dikurang B ditambah dengan 2C. Nah, kita tuliskan dulu ya yang sudah diketahui. Di sini ada matriks A, berarti negatif 4, 2, 3, 1, dikurang matriks B, 3, 2, 2, negatif 3. Ditambah 2 kalinya matriks C. Tuliskan seperti ini ya. Jadi 2 kali matriks min 2, 1, 0, 5. Nah, hasilnya kita tuliskan di sini. Jadi boleh kita selesaikan dulu operasi yang dari paling depan ya, pengurangan. Justru kalau ada operasi pengurangan, penjumlahan berurutan seperti ini, karena sama kuatnya kita kerjakan dari depan saja ya, agar lebih teliti. Jadi akan keliru justru kalau mengerjakannya yang ini dulu ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada operasi yang sama kuatnya, kita selesaikan dari depan. Boleh sambil dikurangkan berarti ya, menggunakan konsep pengurangan matriks. Kurangkan elemen-elemen yang seletak ya, berarti ada min 4 dikurang dengan 3, hasilnya negatif 7. 2 kurangi 2 adalah 0. 3 kurang 2 adalah 1. 1 dikurang negatif 3 adalah 4. Ya, kemudian ditambah, ini hasil kalinya. Kita tuliskan ya, penerapan dari konsep perkalian matriks dengan skalar. Dalam hal ini skalarnya adalah 2. Artinya setiap elemen matriks semula dikali 2 ya. Jadi negatif 4, 2, 2 kali 0 ini tetap 0, 2 kali 5 adalah 10. Nah, untuk matriks hasilnya, ini dioperasi penjumlahannya lagi-lagi sudah
dibahas, jadi tinggal diterapkan. Hasilnya adalah elemennya adalah jumlahan elemen yang seletak. Negatif 7 tambah negatif 4, negatif 11. 0 ditambah 2 jelas hasilnya 2. 1 tambah 0, 1. 4 tambah 10 adalah 14. Ya, ini untuk contoh soal yang pertama. Dilanjutkan ke soal yang kedua. Ya, ini sudah digabung dengan konsep transpose matrik. Akan ditentukan matriks K yang memenuhi persamaan matrik berikut ya. Jadi untuk menyelesaikannya, di sini kita bisa langsung mengoperasikan perkalian matriknya. Jadi setiap elemen yang semula di sini kalikan semuanya dengan 2 ya. Jadi 2 kali 2 4. Ini negatif 1 kali 2 negatif 2. 3 dikali 2-nya adalah 6. 2 kali 3 6. 2 kali 4 8. Kemudian 2 kali negatif 5, negatif 10. Ditambah dengan matriks K, diperoleh transposnya matrik ini. Nah, mari kita mengingat kembali konsep mentranspos suatu matrik. Transpos dari suatu matrik diperoleh dengan menukar elemen yang semula sebagai baris, ini 79 sebagai baris pertama, menjadi kolom. Jadi ditulis sebagai kolom pertama, 7, 9. 32 semula sebagai baris kedua dituliskan sebagai kolom kedua, 3, 2. Negatif 33 semula baris ketiga menjadi kolom ketiga, negatif 3, 3. Nah, menentukan matriks K, ini konsep ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. K diperoleh dengan ini pindah ruas. Ya, maka yang semula penjumlahan jadi pengurangan, jadi pengurang. 7, 3, negatif 3, 9, 2, 3, dikurang matrik yang dari ruas kiri ini. Kurangi 4, negatif 2, 6, 6, 8, negatif 10. Nah, ini tinggal dioperasikan dengan konsep pengurangan matrik. 7 kurang 4, nilainya 3. 3 kurang negatif 2, sama saja ditambah 2, jadi 5. Negatif 3 kurangi 6, negatif 9. 9 kurang 6-nya hasilnya 3. 2 kurang 6. 2 kurangi 8, negatif 6. 3 kurangi negatif 10, hasilnya 13. Jadi sebetulnya tidak sulit, hanya memang dibutuhkan ketelitian dalam menghitung ya. Oke, dilanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, bentuk soal yang hampir sama ya dengan nomor 2. Akan ditentukan matrik P yang memenuhi persamaan matrik berikut. Nah, cara menyelesaikannya ya hampir sama. Jadi kita jabarkan yang bisa jabarkan. Ini ada perkalian dengan skalar 4. Kalau ada operasi seperti ini dikurang dengan 4 kalinya matriks 1 negatif 1, 1, 2, yang kita kalikan cukup bilangannya saja, yaitu 4-nya ya. Jadi operasinya dibiarkan. Jadi ini yang kita kalikan dengan 4, jelas 4, negatif 4, 4, 8. Yang ruas kanan tetap ya, 2, 1, 5, 7. Nah, konsepnya seperti tadi, karena arahnya kita membutuhkan matrik P, di ruas kiri sisakan yang ada P-nya, 3P. Yang ini kemana? Dipindah ke ruas kanan. Tadinya operasi pengurangan, dia sebagai pengurang, maka pindah ruas sebagai operasi penjumlahan. Ya, jadi 2, 1, 5, 7 ditambahkan dengan matrik 4, negatif 4, 4, 8. Nah, kita jumlahkan dulu yang seletak ya, 2 tambah 4, 6, 1 tambah negatif 4, negatif 3, 5 tambah 4-nya 9, 7 tambah 8, 15. Nah, di sini untuk menentukan matrik P, agar dapat matrik P, ini kan 3P. Agar jadi P diapakan? Nah, kedua ruasnya dikalikan sepertiga ya, atau dibagi 3. Nah, jadi atau istilah lainnya 3 ini tadinya dikali P, pindah ruas menjadi sepertiga dikali ya
Jadi sepertiga kalinya matriks 6, negatif 3, 9, 15. Diperolehlah matriks P, berarti semua elemen ini dikali sepertiga, atau sederhananya dibagi 3. Jadi 2, negatif 1, 3, dan 5. Nah, atau cara lainnya gini ya, atau simpelnya agar memperoleh P berarti semuanya ini dibagi dengan 3. Artinya semua elemen juga dibagi 3, maka langsung ketemu hasilnya. 2, negatif 1, 3, 5. Ya, boleh seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 4. Diketahui X adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Akan ditentukan matriks X yang memiliki persamaan. Matriks ini ya. Nah, ini jelas mirip sekali ya dengan nomor 3 tadi. Jadi untuk penyelesaiannya bisa kita langsung selesaikan ya. 4X ini langsung pindah ruas karena nggak perlu dikalikan. Semula pengurang jadi penjumlah di sini ya. Jadi matriks semula 5, 3, 0, 13 ditambah matriks 3, 1, 4, 7. Dapatlah 4X sama dengan, jumlahkan yang seletak, 5 tambah 3, 8, 3 tambah 1, 4, 0 tambah 4, 4, 13 tambah 7, 20. Untuk memperoleh X, artinya semuanya dibagi dengan koefisiennya ya, yaitu dibagi 4. Nah, simpel saja semuanya dibagi 4, 2, 1, 1, 5. Ini sebagai matriks X. Nah, demikian untuk contoh-contoh di operasi perkalian matriks dengan skalar. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke konsep perkalian antara matriks dengan matriks. Kalau pada operasi penjumlahan dan pengurangan, ada syarat bahwa dua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau ordonya sama. Tapi syarat tersebut tidak berlaku untuk operasi perkalian antara matriks dengan matriks. Ini lebih spesifik lagi ya. Nah, seperti ini untuk penjelasannya. Dua matriks dapat dikalikan jika banyak kolom matriks yang sebelah kiri ini sama dengan banyaknya baris matriks yang sebelah kanan. Ya, jadi banyaknya kolom matriks yang di depan ini sama dengan banyak baris matriks yang belakang. Ordo matriks hasilnya ditentukan oleh banyaknya baris, ini mengikuti matriks yang kiri atau yang depan, dan banyaknya kolom mengikuti matriks yang sebelah kanan atau yang belakang dalam operasi perkaliannya. Oke, mungkin untuk penggambarannya seperti ini notasinya. Kita akan bisa mengalihkan dua matriks A dan matriks B kalau ordonya seperti ini. Ya, melihat ordonya, syaratnya kita lihat yang tengah. Nah, ini sama. Nah, yang penting ini sama. Kalau sama, berarti bisa dikalikan. Andaikan hasilnya matriks C, nah ordonya adalah ini. Kita ambil yang sisanya, M kali B. Nah, kira-kira begitu. Contoh misalnya, ada matriks, kita ambil aja contoh matriks P misalnya ya, ordo 2 kali 3. Akan dikalikan matriks Q. Ordonya 3 kali 4. Nah, ini kan kita lihat di tengahnya ini sama. Nah, karena sama, berarti dia bisa dikalikan. Katakanlah hasilnya R. Ordonya apa? Ambil sisanya. Pakai yang depan, ini 2. Di 2 dikali yang belakangnya 4. Jadi dapatlah matriks R, misalnya R ya, yang ordonya adalah 2 kali 4. Contoh lain misalnya, ada matriks K. Ordonya misalnya 3 kali 1. Akan dikali matriks L, ordonya 1 kali 5. Bisa dikalikan enggak? Nah, ini kita lihat, ini sama. Oh, berarti jelas bisa dikalikan. Katakanlah hasilnya M. Ordonya apa? Ambil sisanya. 3 dikali 5. Ini bisa dikalikan ya. Contoh yang bisa dikalikan.
Nah, contoh lain misalnya matrik S, ordonya 2 kali 3, dikali matrik T, ordonya sama, 2 kali 3. Kita lihat yang tengah sama enggak? Nah, ini kan tidak sama, ya, tidak sama. Nah, karena tidak sama berarti tidak bisa dikalikan, ya, tidak bisa dikalikan. Artinya apa? Ordo yang sama untuk operasi perkalian matrik dengan matrik tidak menjamin bisa dilakukan operasi perkaliannya. Oke, ini untuk yang berkaitan dengan syaratnya ya, agar dua matrik bisa dikalikan. Sekarang, bagaimana proses menemukan hasil dari operasi matrik dengan matrik, perkalian matrik dengan matrik? Nah, keterangannya seperti ini. Elemen dari matrik hasil didapat dengan mengalihkan elemen-elemen baris pada matrik yang sebelah kiri dengan elemen-elemen kolom pada matrik yang sebelah kanan secara berurutan dikalikan, kemudian dijumlahkan. Ya, jadi memang awalnya mungkin terdengar cukup jelimet, cukup rumit, tapi kalau kita pelajari lebih jauh, ini sebetulnya tinggal masalah ketelitian saja. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya akan saya bahas menggunakan contoh soal seperti ini ya, contoh perkalian matrik. Di sebelah kiri ada matrik 2, 0, 3, 1, negatif 1, negatif 2. Matrik yang sebelah kanan atau yang belakang ada matrik negatif 1, 3, 0, 1, 4, 1. Nah, begini cara mengalihkan yang bisa dibilang tadinya kelihatan jelimet sekali, sekarang akan mungkin lebih jelas ya. Keterangannya, matrik yang sebelah kiri kita melihatnya baris. Yang sebelah kanan ini melihatnya kolom. Nah, saya sarankan untuk memulai ini, gunakanlah garis bantu ya. Garis bantunya seperti apa? Untuk matrik yang sebelah kiri, gunakan garis bantu yang mendatar, yang memisahkan antar baris. Contoh, kan ada 2 baris. Berarti di tengah-tengahnya ini kasih anak panah. Nah, begini. Untuk matrik yang sebelah kanan, buat garis bantu yang arahnya menurun, yang memisahkan antar kolom. Contoh ya, di sini berarti ke bawah nih. Nah, kasih anak panah. Langkah mengalihkannya, perhatikan ya. Baris pertama, kita kalikan dulu dengan kolom pertama. Nah, mengalihkannya bagaimana? Ini dikalikan secara berturut-turut. Misalnya, 2 dikali negatif 1, tulis. Ditambah, nah geser sesuai anak panah. Geser berarti yang ini ke kanan ya, yang ini ke bawah. 0 berarti kalikannya dengan 0. Nah, tambah 0 kali 0. Tambah lagi, nah geser lagi. Tadi 0 kan, geser jadi 3. Yang ini geser jadi 4. Nah, 3 dikali 4. Ini perkalian dari baris 1, kolom 1. Kalau sudah, nanti tinggal dihitung. Nah, kita bergeser ke perkalian baris 1 dengan kolom kedua. Nah, langkahnya sama, secara berurutan. 2 kali 3. Tulis di sini ya, ditambah. Operasinya tulis dulu penjumlahan semua. Geser 0-nya kali 1. Jadi tambah 0 kali 1, tambah lagi, geser lagi. 3 dikali 1. Ya, tambah 3 kali 1. Ini sudah untuk operasi perkalian baris 1 kolom 2. Nah, sekarang kita ganti lagi ke perkalian baris 2 dengan kolom 1. Caranya sama ya, secara berurutan. 1 kali negatif 1, tulis di sini, ditambah, geser, negatif 1-nya kali 0. Ya, seperti ini, ditambah lagi, negatif 2 dikali 4. Nah, tambah negatif 2 kali 4. Kita sudah nuliskan operasi perkalian baris 2 kolom 1. Maka yang terakhir yang belum kita selesaikan, baris 2 kalikan dengan kolom 2. Secara berturut-turut ya. 1 kali 3, tulis, ditambah, berarti kalau udah operasi tambah, geser. Sesuai anak panah tadi, negatif 1 kali 1. Nah, seperti ini, ditambah lagi,
Nah, geser lagi, negatif 2 kali 1. Seterusnya ini hanya hasil perkalian tadi sekaligus ke operasi penjumlahannya. Negatif 2 dari sini ya, ditambah 0, tambah 12, hasilnya 10. Terus 2 kali 3, 6, tambah 0 kali 1-nya 0, tambah 3 kali 1-nya 3, hasilnya 9. Kemudian 1 kali negatif 1, negatif 1, ditambah negatif 1 kali 0, 0, tambah negatif 2 kali 4, tambah negatif 8 di sini. Negatif 1 tambah 0 tambah negatif 8, hasilnya negatif 9. Kemudian yang terakhir, ini ada 1 kali 3, hasilnya 3, ditambah negatif 1 kali 1, negatif 1, ditambah lagi negatif 2 kali 1, negatif 2. Nah, 3 ditambah negatif 1, hasilnya 2, ditambah negatif 2, sama saja dikurang 2, hasilnya 0. Nah, seperti itulah untuk proses perkalian antara matriks dengan matriks. Nah, mungkin kita lanjut dulu ya, nanti saya beri contoh yang lain agar lebih jelas untuk dasar perkalian antara matriks dengan matriks. Nah, yang perlu dicermati pada operasi perkalian antara matriks dengan matriks adalah sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya bisa dikatakan sama seperti sifat perkalian antara dua bilangan real. Maaf, hanya saja dibedakan di sifat yang pertama. Kalau pada bilangan 2 kali 1 ya hasilnya sama dengan 1 kali 2 atau dalam artian bersifat komutatif, pada matrik tidak demikian. Jadi matrik A dikali dengan B hasilnya tidak sama dengan B kali A. Ya, tidak selalu sama, malah kebanyakan berbeda. A kali B tidak bisa dipastikan sama ya dengan B kali A atau tidak komutatif. Kemudian sifat yang lain ini sama seperti sifat perkalian dua bilangan ya. Jadi A kali B, kerjakan dulu baru kali C, akan sama hasilnya dengan A kali, kita selesaikan B kali C dulu. Atau sifat pengelompokan dalam kalimat lain itu sifat asosiatif. Yang ketiga, ini ada sifat distributif ya. Jadi A kali B tambah atau dikurang C hasilnya sama dengan A kali B tambah atau dikurang A kali C. Kemudian yang keempat adanya elemen identitas. Atau dalam hal ini berarti matriks identitas. Artinya apa? Yang dioperasikan dengan matriks tersebut hasilnya adalah matriks itu sendiri. Maka akan berlaku bahwa A kali I sama dengan I kali A sama dengan A itu sendiri. Dalam hal ini, I disebut matriks identitas. Sebetulnya sudah sedikit disinggung ya di bagian jenis-jenis matriks. Ada itu ya sifat atau jenis matriks identitas. Oke, langsung lanjut saja ke contoh lagi ya untuk operasi perkalian matriks dengan matriks agar lebih jelas. Contoh soal yang pertama. Ada 3 perkalian matriks di sini, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu. Matriks 1, 2, 3, 1 dikali dengan matriks 1, 2. Nah, keterangannya sama seperti tadi ya, contoh awal. Buat dulu garis bantu. Matriks yang depan garis bantunya itu mendatar. Ya, yang berada di antara dua baris. Matriks yang kedua, yang di sebelah kanan ini menurun karena hanya satu kolom ya. Tulis saja gini ya. Nah, sekarang tinggal menuliskan hasilnya. Baris 1 kali kolom 1. Letaknya di baris 1 kolom 1. 1 kali 1 ya. Tulis saja hasilnya 1 gitu ya. Ditambah 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian ini baris 2 kolom kalikan kolomnya kolom 1 ya, maka posisinya ya di baris kedua di bawahnya. Jadi elemen hasilnya itu mengikuti posisi tadi ini. Baris 1 kali kolom 1 ya hasilnya di baris 1 kolom 1. Baris 2 kali kolom 1 ya nulisnya bagi bawahnya. 3 kali 1-nya 3 ditambah 1 kali 2-nya 2 ya. Jadi hasilnya adalah matriks
5, 5. Oke. Lanjut ke yang B. Nah, bentuk operasi yang seperti ini yang akan sering kita gunakan, yaitu perkalian matriks dengan ordo 2 kali 2 ya. Ini akan sering digunakan nantinya. 4 negatif 1, 2, 3 dikalikan dengan matriks 1, 1, 2, 3. Untuk menyelesaikannya sama, gunakan garis bantu. Ini mendatar. Yang ini menurun. Nah, mengalihkannya ya. Baris 1 kali kolom 1. 4 kali 1, 4. Ditambah. Negatif 1 kali 2. Negatif 2. Kemudian, baris 1 kali kolom 2. Oh, posisinya berarti baris 1 kolom 2 sebelahnya. Kayak secara berurutan ya. 4 kali 1-nya 4. Ditambah. Negatif 1 kali 3. Negatif 3. Lanjut. Baris 2-nya kali kolom 1. Oh, berarti posisinya di baris 2 kolom 1 di sini. Secara berurutan perkaliannya 2 kali 1. 2 ditambah 3 kali 2, 6. Terakhir baris 2 kalikan kolom 2. Ya, secara berurutan. 2 kali 1, 2. Ditambah 3 kali 3, 9. Oke, maka diperoleh hasilnya adalah tinggal operasi biasa ya, tinggal ketelitiannya saja. 4 tambah negatif 2 sama saja 4 kurang 2, yaitu 2. 4 tambah negatif 3 sama saja 4 kurangi 3, yaitu 1. 2 tambah 6, 8. 2 tambah 9, 11. Ini yang B. Sekarang yang C. Ya, yang C. Mungkin yang paling panjang. Ada matriks 2, 3, negatif 1, 0, 4, 5. Nah, ini dikalikan matriks negatif 3, 2, 1, 0, 0, 4, 3. Untuk hasil perkaliannya, yang depan kita gunakan garis bantu lagi mendatar. Kali ini ada 2 garis mendatar yang memisahkan antar baris. Ini menurun ya. Sama juga ada 2. Sekarang untuk hasil perkaliannya ya, akan kita tuliskan. Baris 1 kali kolom 1 dulu ya, secara berurutan. 2 kali min 3 min 6. Tambah, geserkan. Jadi 3 kali 0, 0. Oke, sekarang kita kalikan baris 1 dengan kolom 2. Maka posisi nanti hasilnya di sebelah kanannya ya, baris 1 kolom 2 sebelahnya. Secara berurutan hasil perkaliannya 2 kali 2. 4 ditambah 3-nya kali 4. 12. Oke, lanjut. Baris 1 kali kolom 3. Berarti sebelahnya lagi. 2 kali 1, ini 2. Ditambah 3 kali 3, 9. Nah, seperti ini. Baris 1 sudah kita kalikan dengan semua kolom, berarti sekarang ke baris kedua ya. Kalikan dengan semua kolom secara berurutan. Dengan kolom 1. Maka kita tuliskan di sini ya, baris 2 kolom 1. Negatif 1 kali negatif 3 adalah 3, ditambah 0 kali 0, 0. Kalau sudah geser lagi ya, jadi baris 2 kali kolom 2. Secara berurutan, negatif 1 kali 2, negatif 2 ditambah 0 kali 4, 0. Sekarang ke perkalian baris 2 dengan kolom 3 ya. Negatif 1 kali 1, negatif 1 ditambah 0 kali 3 adalah 0. Terakhir dari baris ketiga, ini kalikan dengan semua kolom. Baris ketiga kali kolom 1, 4 kali negatif 3, negatif 12 ditambah 5 kali 0, tentunya 0. Kemudian perkalian baris ketiga dengan kolom kedua, 4 kali 2 adalah 8, tambah 5 kali 4 adalah 20. Terakhir, perkalian baris ketiga dengan kolom ketiga secara berurutan, 4 kali 1-nya adalah 4, ditambah 5 kali 3-nya 15. Terakhir berarti tinggal menyelesaikan operasi ini ya. Min 6 tambah 0 negatif 6,
4 tambah 12, 16. 2 tambah 9 ya 11. 3 tambah 0 adalah 3. Terus negatif 2. Negatif 1. Ini negatif 12. 28. Terakhir 19. Ya, untuk contoh yang lain akan kita lanjutkan di video yang berikutnya ya. Jadi tetap simak baik-baik channel ini. Terima kasih untuk perhatiannya.